Halo, halo, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan kembali saya ajak Anda untuk berbincang dengan Bung Rocky Gerung. Ini lumayan ini dengan Bung Rocky nggak di jalan, nggak di apa di perjalanan. Biasanya setiap ngajak Bung Rocky selalu di perjalanan gitu. Ya, saya menuju Blora karena Oh, saya diundang oleh masyarakat Samin untuk aha. kasih semacam pengantar-pengantar kebudayaan. Hmm. Kenapa keadaan jadi semacam ini? Dan kita tahu bahwa komunitas Samin ini seolah-olah dianggap kurang berpendidikan. Padahal sebetulnya ada yang disebut kecerdasan Hmm. komunitas Samin, Hmm. yaitu berupaya untuk mengendapkan banyak hal dan Hmm. direnungkan itu sebagai bagian dari perjalanan alam semesta. Jadi saya senang karena diundang oleh Gun Retno, seorang yang mengasuh masalah-masalah lingkungan di Jawa Tengah. Oh, oke, oke. Anda jadi mau ketemu dengan masyarakat Samin ya. Kelihatannya kita melawan Pak Jokowi ini kalau macam-macam cara udah nggak bisa, kita perlu meniru cara masyarakat Samin ini dulu ketika melawan penjajahan Belanda dan juga para penguasa yang lalim gitu ya. Ya, kita ingat itu posisi diam, posisi Hmm. seolah-olah eh, kalau pakai istilah sekarang seolah-olah dungu. Padahal itu ada kecerdasan lokal dari masyarakat Samin untuk mengatakan bahwa kami tidak ingin memakai grammar penjajah itu. Jadi menolak tata bahasa penjajah termasuk bahasa sebetulnya Hmm. dan culture itu, maka mereka kembali pada semacam atavisme itu, semacam sikap otentik untuk mengolah kebudayaan berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri. Dan bagian ini yang sebetulnya jadi kemewahan juga atau kekayaan peradaban kita tuh. Tapi seringkali peradaban yang diasuh dengan local wisdom ini justru dihalangi untuk tumbuh akibat aktivitas kekuasaan dan modal bermodal besar. Ya, 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 ya. Dan, memang banyak ya investor masuk ke wilayah itu yang kemudian juga membuat masyarakat Samin ini harus berhadapan-hadapan dengan mereka begitu ya. Ya, indigionisasi yang gagal karena seharusnya kita memelihara lingkungan itu, tapi kemudian dirusak. Ada soal kendeng, soal Ya. terutama wadas dan tersisi oleh monetisasi itu. Dan sangat mungkin BLT bahkan ada di depan rumah-rumah masyarakat Samin. Tapi saya kira mereka tetap akan memelihara semacam kearifan lokal dan berupaya untuk bertahan dari kepungan arogansi kekuasaan dan arogansi modal. Oke, menarik. Kita tunggu cerita-cerita Anda setelah bertemu dengan ya, masyarakat Samin ya. Nanti ini kan mereka Anda bisa bisa bahasa Jawa nih, Bung Rocky ngomongnya. Eh? Ora ora pat ora patenin. Ora patia iso, Oke. ora patia iso, nggak berapa bisa begitu ya. Tapi nanti akan ada penerjemah pas itu dan saya senang karena ada percakapan yang berbudaya sebetulnya Hmm. walaupun kita berbeda grammar, tapi saya paham bagaimana mereka cukup marah dan ingin meluapkan kemarahan itu tapi tidak punya fasilitas itu karena semua fasilitas komunikasi kita berubah menjadi soal headline partai politik dan headline capres wapres. Jadi sebetulnya bagian kultural yang bagus dari kita itu hilang karena ada ekspansi dari istana, ekspansi dari Jakarta. Lalu mereka kehilangan semacam harapan itu. Tapi saya kira kita mau bangkitkan harapan dan hanya itu dasar kenapa kita berwarga negara. Itu ada kemesraan peradaban dan kita tahu bahwa masyarakat Samin sebetulnya bagian otentik dari kehidupan peradaban kita. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke realitas Jakarta ya, Bung Rocky ya. Oke. Dan bahkan ini kaitannya dengan geopolitik global. Ini saya kemarin dikirimin oleh ya lingkaran dekat Pak Prabowo lah, kayak nggak perlu disebutkan siapa namanya, ngirimi surat ucapan selamat dari Biden kepada Pak Prabowo gitu. Dan ternyata itu sudah diunggah juga di Instagram dari Pak Prabowo. Tapi yang menarik adalah komentarnya bahwa sinyal dari yang ditunggu-tunggu dari Tiongkok dan Amerika sudah datang semua. Artinya mereka sebenarnya selama ini memang merasa tidak cukup lega ketika baru Cina yang menyampaikan ucapan selamat, tapi kemudian Amerika kok seperti menggantung. Dan kita tahu waktu itu kita bicara pasti pada satu pada waktunya nanti akan sampaikan itu ketika sudah dealnya jelas begitu ya. Kalau kita baca suratnya kan clear gitu ya. Biden mengucapkan selamat, tetapi juga tetap mengingatkan bagaimana soal Indo-Pasifik begitu. Jadi kan ini dua hal yang berbeda dengan Cina, Bung Rocky. Justru itu, justru dengan diakuinya Indonesia atau Presiden Prabowo sebagai yang akan menjadi presiden, Hmm. maka ada ketegangan baru karena Cina udah mengucapkan Hmm. dan akhirnya Joe Biden merasa kita juga mesti ucapkan, tapi tentu Hmm.
secara diametrikal, dengan berbeda dengan Cina itu. Cina tentu mengucapkan agar supaya investasi Cina di Indonesia dilindungi. Sementara Joe Biden mengingatkan bahwa ada komitmen demokrasi. Indonesia itu terikat dalam komitmen demokrasi dengan Amerika itu. Itu sebenarnya peringatan buat Cina karena Cina tidak Ya, demokratis kan. ya, Jadi nanti ada semacam kesulitan. Ya, kira-kira kalau kita rumuskan dalam bahasa sehari-hari, Joe Biden ingin mengikat Indonesia supaya tidak lari ke kubu Cina tuh. Dan hmm. sebetulnya itu tagihan komitmen Joe Biden karena bertahun-tahun Indonesia ada di kubu Amerika, sekarang ada beralih ke kubu Cina tuh. Jadi kira-kira itu pesannya tuh. Ini bukan sesuatu yang mudah ditafsirkan. Kita mesti lihat bahwa ketegangan di Indo-Pasifik tetap ada antara kubu Cina dan Amerika tuh. Dan Amerika mengirim pesan kuat pada Pak Prabowo bahwa anda terikat oleh komitmen demokrasi. Itu artinya jangan terlalu main-main dengan Cina yang otoriter. Kira-kira begitu Ya, pesan. ya, ya. Ini saya kira dilema juga ya ketika Pak Prabowo itu berkomunikasi berhubungan dengan Amerika begitu ya. Karena bagaimanapun dia juga hidup dalam tradisi itu ya. Pak Prabowo kan hidup dalam tradisi demokrasi harusnya meskipun dia seorang tentara tapi kita tahu dia hidup dalam tradisi demokrasi. Tapi tiba-tiba dia sekarang bersekutu dengan orang yang sangat tidak demokratis. Kan begitu satu. Itu dalam konteks dalam negeri dengan Pak Jokowi. Kemudian kalau bersekutu dengan Cina juga tidak demokratis. Sementara dia juga ketika dengan Amerika kan juga punya persoalan masalah HAM di masa lalu ya. Sangkanya sempat juga selama 20 tahun nggak bisa masuk ke Amerika kan begitu. Tetapi sekarang saya kira dengan jadi presiden ya apalagi sebelumnya sudah pernah diundang sebagai Menhan tidak ada alasan lagi Amerika untuk memban Prabowo gitu. Jadi dari segi diplomasi, Prabowo pasti udah diloloskan. Artinya red tape di imigrasi mungkin udah Ya, ditipex itu. Bahwa Prabowo boleh masuk ke Amerika itu sebagai warga negara maupun apalagi sebagai presiden dengan sekedar surat itu. Tetapi kita mesti paham juga bahwa publik Amerika tidak sepenuhnya tunduk pada Presiden Biden. Karena betul. masyarakat sipil itu selalu punya hak untuk mengucapkan perspektif mereka tuh. Bahwa seseorang melanggar HAM itu tercatat di banyak LSM di Amerika itu dan bahkan bukan cuma Pak Prabowo yang mungkin masih akan didemo itu hal yang biasa itu presiden siapapun di Amerika itu bisa didemo oleh masyarakat sipil kendati dia adalah tamu kenegaraan Washington kan itu hal yang Oh, biasa ya karena orang tradisi Trump aja bisa kebebasan didemo, Bung Rocky presidennya sendiri ya aja. ya justru itu tuh tapi officially Amerika tidak akan mengungkit lagi soal yang menyangkut HAM itu tinggal terserah masyarakat sipil itu prinsip kebebasan di Amerika. Tapi yang menarik justru ketika Prabowo dapat selamat dari Presiden Ya, Joe Biden, justru Pak Jokowi yang dipersoalkan di sidang HAM PBB kan ya, ya, di ya, 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 ya. bahwa Jokowi melanggar hak asasi manusia ketika jadi presiden yang melibatkan proses pengaturan hasil pemilu. Kira-kira itu. Jadi Ya, kita ya. lihat bagaimana kontradiksi di luar negeri. Seseorang yang masih presiden justru dianggap melanggar HAM, itu Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo yang akan melangkah masuk istana justru sudah diizinkan atau diberi ucapan selamat oleh Amerika yang selalu mewatch soal HAM-nya Prabowo. Tuh. Ya, dan saya kira kan seperti yang kita selalu dorong, mesti Pak Prabowo harus mulai dari sekarang sekarang membuat semacam apa ya disasosiasi lah gitu dengan Pak Jokowi ya. Karena kalau dia masih asosiasinya kuat dengan Pak Jokowi, ini akan berat jadi benar-benar sekarang ini kalau toh nantinya Pak Prabowo itu dilantik menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober nanti dan apalagi Amerika dan Cina sekarang sudah memberikan pengakuan itu tetap pada liabilitas ya dari Jokowi dan kalau toh kemudian Jokowi tidak cawe-cawe tapi ada Gibran pun itu akan tetap jadi liabilitas gitu ya. Itu yang jadi perbincangan publik pengamat HAM di dunia terutama kalau saya monitor di Ya, banyak komunitas bahwa Jokowi justru yang bisa dipersoalkan hak asasi manusianya, pelanggaran ya. HAM-nya itu. Ya, Karena bagaimanapun ini Komisi HAM PBB itu dicatat di dalam sejarah sponsor Amerika kuat sekali itu. hmm, Dana-dana Amerika untuk human rights sejak zaman Bill Clinton itu besar sekali itu. hmm, Jadi kalau nama Jokowi disebut di dunia internasional sebagai pelanggaran HAM, khususnya soal pemilu, itu akan diingat oleh komunitas jaringan HAM sedunia tuh. Jadi hmm. konyolnya itu yang terjadi justru Pak Prabowo akan melenggang ke kursi presiden dan kalau misalnya ada semacam seminar lalu Prabowo ada dan publik internasional akan tanya bagaimana status Pak Jokowi Pak Prabowo sebagai Hmm, pelanggar HAM. hmm. Jadi kita lihat bagaimana sejarah itu selalu menimbulkan efek apa namanya ini backfire efek gitu. Orang akan lihat bahwa Indonesia
sudah menyelesaikan pemilunya dengan damai tentram, dan itu versi Joe Biden. Tetapi Joe Biden juga mengutus secara diam-diam opini publik yang mempersoalkan hasil pemilu itu dengan tuduhan kecurangan pada Jokowi, bukan pada Prabowo justru kan. Ya, Jadi ya. kita melihat itu sebagai ketegangan yang udah pernah kita analisis bahwa satu waktu akan ada crossfire, akan ada perselisihan politik antara Prabowo dan Jokowi, itu bakal terjadi itu. Dan itu sebetulnya akan membuat kita menghidupkan kembali dinamika politik bahwa Pak Jokowi kendati masih berupaya untuk menguasai kekuasaan lewat teori yang terakhir adalah jadi semacam tokoh dari satu barisan koalisi besar, padahal dia sekarang menghadapi problem dengan hak asasi manusia di dunia internasional. Nah, itu masalah yang rumit nanti untuk diselesaikan oleh Prabowo. Ya, ya. Dan saya kira ini bukan main-main ya, karena ini di sidang HAM PBB di Genève ya berlangsung begitu, dan orang kemudian banyak yang menyayangkan mengapa pertanyaan itu tidak dijawab oleh delegasi Indonesia begitu ya. Saya sih tadinya bisa mungkin dia nggak jawab, memang itu sulit. Yang kedua, jangan-jangan Deplu juga sudah mulai kan itu kan cerita presiden yang lalu, kan gua bukan bagian dari presiden yang lalu juga gitu. Jadi diplomat Indonesia selalu begitu masuk sidang PBB itu, apalagi zaman Orde Baru, itu udah dak dikduk Iya, sebetulnya iya, tuh. iya. Kita tahu teman-teman kita yang selalu kita utus ke PBB itu pulang dengan cerita yang sama bahwa Hmm, delegasi LSM justru dipercaya oleh publik betul. internasional ketimbang delegasi resmi dari negara kan, Hmm, yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi ini juga masalah, tidak menjawab artinya memang ada persoalan kan. Mestinya ada jawaban yang sedikit diplomatis. Jadi itu juga buruknya diplomat kita itu nggak mau menjawab. Padahal di forum internasional, apalagi Komisi HAM PBB itu tidak menjawab artinya mengiyakan kebenaran. Itu masalahnya tuh. ya, Jadi ya, ya. kemampuan diplomat kita itu untuk sebetulnya membela kepala negara nggak ada. Harusnya Jokowi tegur. Kenapa kalian nggak bela saya? Kira-kira begitu Hmm, kan. ya, ya. Tapi mungkin juga begitu. Ibu Retno menganggap bahwa ya, toh Pak Jokowi ntar lagi lengser. Kira-kira begitu kan. Dan Hmm. kita tahu bahwa Ibu Retno itu sebetulnya bukan faksi pendukung setia Jokowi. Kita mungkin bisa menduga Ibu Mega itu masuk kabinet Jokowi atas Ibu Retno. green light dari Ibu Megawati itu. Ibu Oh, Retno. iya, iya, Bu Ibu, Retno. Ibu, Ya, Gerila dan jadi Megawati kita ya. bisa bayangkan ya mungkin Bu Retno itu menganggap nanti Ibu Mega agak tersinggung kalau saya masih membela Jokowi. Kita cuma menduga-duga itu karena Ya. di Indonesia relasi politik itu selalu terkait dengan relasi patron klien itu, dan kira-kira Megawati adalah patronnya Ibu Retno secara ideologis itu. Ya, tapi begini ya, Bung Rocky, saya bayangkan Pak Jokowi nanti setelah dia tidak jadi presiden, kan dia juga bukan orang yang akan mundar-mandir di komunitas internasional seperti katakanlah seperti Pak SBY begitu ya. Ini kan tipikal orang yang inward looking gitu, yang dan katakanlah juga saya nggak yakin juga ada lembaga internasional yang mengundang Pak Jokowi gitu bicara tentang demokrasi Indonesia. Tapi Gibran, katakanlah kalau Gibran yang jadi presiden, kan tidak bisa terhindarkan, dia akan juga pasti suatu saat juga akan melakukan kunjungan ke luar negeri. Nah, bagaimana dia mengatasi pertanyaan-pertanyaan ketika misalnya bertemu mahasiswa, bertemu dengan masyarakat di dunia internasional, diminta untuk menjelaskan Anda itu jadi wakil presiden itu melalui proses manipulasi di Mahkamah Konstitusi gitu. Itu yang dulu kita bilang, Jokowi nggak pernah bayangkan bahwa Gibran itu akan disiksa oleh keadaan. Dan karena itu dulu kita berkali-kali kita sebutkan di FNN bahwa Jokowi itu melanggar undang-undang pelindungan anak tuh. Karena Gibran betul ini serius nih. Iya, Karena iya. Gibran dipaksa untuk duel argumen dengan masyarakat sipil internasional tuh. Kalau Hmm. masyarakat sipil dalam negeri mungkin ya Gibran masih bisa dibela-bela sedikit oleh PSI misalnya tuh. Ya, ya. Tetapi begitu dia beredar di publik internasional, dia akan jadi bulan-bulanan tuh. Hmm. Dan itu nggak akan ada ampun kalau jurnalis mengejek Indonesia melalui penampilan Gibran tuh. Hmm. Apalagi kalau diingatkan, Anda sebetulnya dengan bapakmu sama aja tuh kan, buta Hmm. huruf terhadap politik internasional. Kan itu menyakitkan kita kan. Hmm. Walaupun kita tahu ada proses yang buruk, tetapi ya sedikit banyak orang akan anggap bahwa Jokowi buta huruf terhadap diplomasi dunia, apalagi anaknya tuh yang memang tidak disiapkan dengan baik itu yang kita duga dari awal bahwa Jokowi tidak memprediksi bahwa Gibran itu disodorkan dalam permainan politik yang bakal berat. Tapi ya udah itu udah terjadi tuh. Nah ini sekali lagi bukan kita mengabaikan kemampuan Gibran atau Jokowi, tapi secara faktual Jokowi memang tidak dianggap di fora internasional karena tidak mampu berdiplomasi, tidak mampu membuat kalimat-kalimat yang seringkali kita sebut bifurkasi itu. Kan kalimat diplomasi mesti bifurkasi kan, Hmm. mendua tetapi ada arah, kira-kira begitu poin Ya, itu. ya, ya, ya. Dan Jokowi nggak terlatih di bidang itu tuh.
Nah, itu yang menyebabkan juga dia nggak mampu untuk tidak akan diundang seperti SBY atau Yusuf Kala ke Hmm. forum-forum internasional tuh. Dan kalau diwakilkan oleh Gibran nanti sebagai wakil presiden Prabowo misalnya, kalau Prabowo sibuk dalam negeri, Gibran diutus untuk mewakili Indonesia dalam forum-forum internasional. Ternyata itu 11-12 dengan bapaknya. Iya, iya. Tetapi gini, Bung Rocky, saya dengar banyak teman-teman yang ngomongkan, oke, oke, kita bisa mudah dengan menjawab itu. He is not vice president, kata dia. Begitu jawabnya. Tapi nggak bisa begitu, tetap saja Gibran itu nanti ketika dia pergi ke luar negeri, ketika dia jadi wakil presiden, dia adalah wajah Indonesia. Nah, ini yang cilakanya, Bung. Di situ kita mau nggak mau. Ya itu Nggak itu. bisa. Jadi soal penting itu, apapun Gibran itu akan mewakili Hmm, IQ nasional, akan hmm, mewakili hmm. kapasitas retorik internasional. Ya, Dan kita tahu bagaimana pendiri bangsa kita Bung Karno itu sangat tajam logikanya, ya. retorikanya bagus. Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Sultan Syahrir, semua itu Hmm, sampai Gus Dur, bahkan sampai Pak Harto mampu untuk tampil di sidang hmm, PBB mengucapkan prestasi Indonesia di bidang pertanian misalnya, dapat award dari PBB, masuk lagi pada Gus Dur, SB segala macam. Jadi memang profil Pak Jokowi itu memang membuat kita merosot di tingkat internasional hmm, kan. Dan hmm. mestinya ada yang menggantikan itu untuk mengupload ulang kemampuan diplomasi kita. Dan nggak ada ternyata kan. Kan Hmm. Ibu Retno tetap seorang birokrat sebetulnya, Hmm, bukan hmm, seorang politisi yang mampu untuk menggempur kepungan internasional terhadap soal hak asasi manusia di Indonesia kan. Nah, Gibran apalagi itu secara pengalaman betul-betul nol kan. Jadi kita mau lihat kapasitas Gibran itu yang akan jomplang dengan kapasitas Pak Prabowo. Kan nggak mungkin semua hal harus diatasi oleh ya. Prabowo. Lama-lama Prabowo jengkel juga. Buat apa kalau ada wakil presiden yang tidak bisa secara optimum eh, tampil di publik internasional. Jadi itu problem yang dengan mudah kita deteksi per hari. Jadi kita kasih wanti-wanti aja bahwa rejim yang akan datang itu akan domplang di dalam negeri, juga domplang di luar negeri. Yes, oke, baik. Ya kita, saya kira kita nggak perlu mengucapkan apapun ya karena itu ucapan dari Amerika, ucapan selamat atau apapun ya, Bung Rocky ya. Yang buat kita yang penting balik tetap nolkan semua kecurangan, ya, Bung Ya, Rocky. ya bersiap-siaplah bahwa politik masih akan panjang nih karena Ya, soal-soal tadi itu ya, kemampuan global kita kurang, sementara dalam negeri juga masih ada problem dengan legitimasi itu yes, persoalan hak angket. yes, terima kasih. Oke.